Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sri Deluma. Saya dari kelas A Akuntansi. NIM saya 9214250. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan contoh soal berikut. Amelia pada tahun 2017 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus pada awal tahun 2020. Berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa, penilaian yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta. Apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi? Jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Yang kedua, tahun 2015 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar dan sampai tahun 2007 baru sebesar 500 juta yang dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksi 200 juta. Jawaban, jika dilakukan revaluasi, harga perolehan mesin 400 juta, akumulasi penyusutan 150 juta, nilai buku mesin 250 juta, nilai revaluasi 600 juta, selisih lebih revaluasi 350 juta. Kemudian catatan. Yang pertama, harga perolehan dan nilai revaluasi diketahui soal. Kedua, akumulasi penyusutan dihitung dari 400 juta kali 12,5% atau tarif garis lurus kelompok 2 sama dengan 50 juta tahun. Karena sudah berjalan 3 tahun, maka akumulasi penyusutannya adalah 50 juta kali 3 tahun sama dengan 150 juta. Kemudian nilai buku mesin dihitung dari harga perolehan kurang nilai buku mesin atau 400 juta kurang 150 juta, hasilnya 250 juta. Kedua, selisih lebih revaluasi dihitung dari nilai revaluasi kurang nilai buku mesin atau 600 juta kurang 250 juta, hasilnya 350 juta. Yang pertama, jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan laba, aktiva tetap mesin nilai buku 250 juta, nilai revaluasi 600 juta, selisih revaluasi 350 juta, PPh final 10%, nilai buku kosong, nilai revaluasi kosong, selisih revaluasi 35 juta. Keterangan yang pertama, nilai buku berasal dari nilai buku pada perhitungan sebelumnya. Yang kedua, nilai revaluasi berasal dari soal. Yang ketiga, selisih revaluasi yaitu nilai revaluasi kurang nilai buku atau 600 juta kurang 250 juta sama dengan 350 juta. Kemudian PPh final 10% didapatkan dari selisih revaluasi kali 10% sama dengan 350 juta. Kemudian laba. Laba revaluasi 200 juta, tidak revaluasi 200 juta. Penyusutan mesin 75 juta, tidak revaluasi 50 juta. Penghasilan kena pajak revaluasinya 125 juta, tidak revaluasi 150 juta. PPh badan 25%, revaluasi 31.250 juta, tidak revaluasi 37.250 juta. Kemudian keterangan. Yang pertama, laba berasal dari soal. Kedua, penyusutan mesin didapatkan dari harga perolehan atau harga revaluasi dikali dengan tarif untuk revaluasi didapat dari 600 juta kali 12,5%. Sedangkan untuk tidak revaluasi didapatkan dari 400 juta kali 12,5%. Kemudian penghasilan kena pajak didapatkan dari laba dikurang dengan penghasilan kena pajak.
PPh badan 25% didapatkan dari PKP kali 25%. Apabila didapatkan berapa pajak terutang untuk PPh final, maka kita bandingkan untuk memilih apakah perusahaan melakukan revaluasi aset atau tidak. Berikut disajikan berbentuk tabel untuk memudahkan. Nah, revaluasi PPh final 10% yaitu 35 juta. PPh badan 25% kosong. Tidak revaluasi PPh final 10% kosong. PPh badan 25% 37.500.000. Dari tabel di atas kita dapat melihat beberapa beban yang harus kita bayar apabila kita menggunakan revaluasi dan berapa yang harus kita bayar apabila kita tidak melakukan revaluasi. Dari tabel di atas diketahui bahwa pajak untuk melakukan revaluasi lebih rendah dibandingkan dengan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi, sehingga kita seharusnya memilih melakukan revaluasi dengan menghemat sebesar 2.500.000. Yang nomor 2, jika kondisi perusahaan rugi, apabila perusahaan dalam kondisi rugi, maka laba tahun berjalan bisa dijadikan pengurang kompensasi di tahun sebelumnya. Selama masih belum 5 tahun, dalam soal karena tahun 2020 adalah tahun kelima, maka tahun 2021 tidak lagi laba bisa dikompensasikan. Apabila seperti itu, maka perusahaan akan merugi sebesar 300 juta, karena sisa 300 juta itu tidak bisa dikompensasikan atau hangus. Berikut tabelnya. Tahun ke 2015 labanya kosong, kemudian saldo rugi 1 miliar. Tahun ke 2016 laba 80 juta, saldo rugi 920 juta. Tahun ke 2017 laba 100 juta, saldo rugi 820 juta. Tahun ke 2018 laba 150 juta, saldo rugi 670 juta. Tahun ke 2019 laba 170 juta, saldo rugi 500 juta. Tahun ke 2020 laba 200 juta, saldo rugi 300 juta. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sisa saldo rugi yang bisa dikompensasikan adalah sebesar 500 juta. Saat ini berada di tahun 2020, sehingga tahun 2020 adalah terakhir perusahaan bisa mengkompensasikan kerugian. Apabila laba tahun berjalan adalah 200 juta, maka 300 juta sisa saldo rugi akan hangus, karena pada tahun 2021 berapapun laba, maka itu menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi akan mengalami kerugian senilai 300 juta. Berbeda halnya apabila perusahaan melakukan revaluasi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan, yaitu membayar pajak yang rendah. Berikut tabelnya. Tahun ke 2015 labanya kosong, saldo rugi 1 miliar. Tahun ke 2016 80 juta, saldo rugi 920 juta. Tahun ke 2017 labanya 100 juta, saldo rugi 820 juta. Tahun ke 2018 labanya 150 juta, saldo ruginya 670 juta. Tahun ke 2019 labanya 170 juta, saldo ruginya 500 juta. Tahun ke 2020 labanya 200 juta, saldo ruginya 300 juta. Tahun ke revaluasi laba 350 juta, saldo rugi 50 juta. Jika kita melakukan revaluasi aset ketika perusahaan dalam keadaan rugi, maka perusahaan tidak perlu membayar PPh final. Namun apabila keadaan perusahaan ternyata untuk setelah perusahaan
melakukan revaluasi aset, maka perusahaan hanya perlu dikenakan PPh badan pasal 25. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perusahaan hanya perlu membayar PPh 25% kali 50 juta, sama dengan 12,500 juta. Ini lebih rendah daripada harus kehilangan 300 juta, karena tidak bisa dikompensasikan lagi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi seperti ini, maka sebaiknya perusahaan memilih untuk melakukan revaluasi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan di tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.